kali ini kita bakal berbincang sama tim Isok. Mungkin dari tim Isok bisa saya hai dulu. Hai. Oke, sebelumnya ini kan tim Isok mengikuti IICE ya Kak kemarin Kak. Kalau boleh tahu IICE itu apa sih? Untuk IICE ini merupakan suatu kompetisi yang diadakan dari UTM Malaysia, di mana dalam kompetisi ini itu lebih menekankan pada International Innovation Competition in Education, di mana mewadahi dari baik guru ataupun dari siswa yang memiliki suatu inovasi yang bisa diterapkan dalam pembelajaran, di mana pada IICE tahun ini itu mengangkat tema STEAM Education for an Innovative Society. Seperti itu. Oke, kan kemarin ini untuk IICE ini dari tim Isok menyiapkan namanya lifting simulator. Nah, boleh nggak Kak dideskripsikan secara singkat apa sih lifting simulator itu? Oke, jadi lifting simulator itu merupakan suatu simulator pemilah sampah. Dan itu kita desain, itu simulatornya bisa memilah sampah organik dan juga anorganik. Nah, kan kita melihat permasalahan yang ada di sekitar kita ini ya. Nah, kemarin itu kita mengambil kasus dari Sungai Berantas. Nah, itu kan di situ masih banyak penumpukan sampah. Nah, dari situ kita terinspirasi untuk membuat suatu simulator yang dimana itu memanfaatkan Arduino Uno sama sensor kapasitif dan juga infrared sebagai sensor yang dapat memilah sampah itu. Nah, kalau dari tim Isoman sendiri ini, motivasi apa yang membuat tim Isoman untuk mengikuti IICE? Untuk motivasi dari tim Isoman mengikuti IICE ini, itu sebenarnya dari kita kan dapat info ini dari dosen. Nah, terus dari kita, mumpung dapat info nih dari dosen terkait lomba yang tingkatnya internasional. Dari kita itu sebenarnya juga mau berprestasi gitu ke tingkat internasional. Jadi dari kita, mumpung ada info ini, ya udah kita gasin aja buat ikut ke IICE gitu. Oke, kalau boleh tahu nih ya Kak, berapa lama waktu yang dibutuhkan dari tahap perencanaan sampai waktu presentasi? Untuk perencanaan sampai presentasi kita membutuhkan kurang lebih 4 bulan. Itu karena dari kita itu ikut seleksi prodi dulu untuk ke IICE. Selanjutnya baru kita mendaftar dan juga finishing. Oke, pastinya banyak buat persiapan yang harus disiapkan untuk mengikuti IICE ini ya Kak ya. Kalau boleh tahu apa aja sih Kak persiapannya itu? Mungkin dari awal gitu. Dari awal itu sebelum kita mengikuti lomba itu pasti kita harus punya tim dulu ya. Betul. Nah, jadi kita membentuk tim dulu di mana untuk IICE ini ada ketentuan timnya itu maksimal 5 orang. Jadi dari kami mengambil tim dari 5 orang, di mana ada satu Kak Alvina yang hari ini nggak bisa hadir. Nah, untuk yang kemudian kita pasti harus ada ide nih yang harus kita ajukan dalam mengikuti lomba ini. Nah, di mana dari ide tersebut kan kita sudah mengambil dari permasalahan yang sudah diceritakan tadi. Kemudian selanjutnya dari ide tersebut kita harus mengembangkan. Nah, medianya itu seperti apa sih? Nah, selanjutnya ketika medianya sudah jadi, maka kita harus mengujikannya melalui bisa uji kepraktisan sama uji validasi. Nah, setelah itu kan kita sudah mendapatkan hasil di mana produk kita itu valid dan juga praktis. Nah, selanjutnya ketika produk kita sudah valid dan juga sudah praktis, maka produk tersebut sudah bisa digunakan untuk menunjang media pembelajarannya. Dan itu juga dibantu dari dosen pembimbing untuk proses kita merancang. Nah, pasti banget nih pas lagi bikin simulator atau ngikutin IICE pasti ada senangnya Kak ya. Kalau boleh tahu nih, kesulitannya apa aja sih Kak pas ngikutin dari awal sampai akhir? Oke, ini berhubung kita kan memakai namanya teknologi Arduino ya. Nah, kita awalnya itu juga awam dengan teknologi ini. Jadi kita itu sambil mencari referensi, kita juga harus belajar terlebih dahulu bagaimana programnya, bagaimana merakitnya kayak gitu. Nah, kemudian untuk kesulitan yang selanjutnya itu kita ada sedikit mengalami kendala waktu menentukan sensornya. Nah, waktu itu kita itu memiliki beberapa pilihan sensor. Jadi ada beberapa sensor itu yang menurut kita masih kurang sesuai. Jadi kita harus memilah dan memilih sensor yang bisa digunakan untuk pemilahan sampah organik dan anorganik kayak gitu. Oke, ini kan lo dari tim Isoman menggunakan gold medal ya Kak ya. Masya Allah keren banget. Yang punya gold medal ya.
pasti kan udah deg-degan Kak pas pengumuman. Gimana perasaan dari tim Isokan sendiri pas pengumuman bahwa memenangkan 2 medal? Tentunya tidak menyangka. Jelas. Sangat tidak menyangka. Sama-sama tidak menyangka karena dari kita dengan persiapan yang kurang lebih 4 bulan tadi ya, itu dari kita kan memang terkait hambatan tadi banyak ya hambatannya. Terus kita juga nggak nyangka gitu loh dapat di gold medalnya kayak gitu. Jadi waktu perasaan kita waktu pengumuman juara itu benar-benar sampai nangis, kita nggak tahu kok sampai bisa ya dapat gold medal kayak gitu. Padahal kita juga baru awam banget gitu loh terkait teknologi yang kita gunakan kayak gitu. Iya, apalagi kan ini kompetisinya itu nggak hanya diikuti oleh mahasiswa, Iya. tapi juga dari ada dosen, ada profesor kayak gitu. Dan itu kan tarafnya juga sudah internasional. Jadi kita waktu ada pengumuman dapat gold medal pasti sangat tidak menyangka sih. Oke, kalau boleh tahu lagi ya Kak, dukungan apa dari yang Departemen Prodi ini diberikan? Dukungan apa yang Departemen IPA diberikan untuk mendukung tim Isokan saat mengikuti IIC ini? Namanya bimbingan kita dalam menyusun abstraknya juga sama produknya. Selain itu kita juga buat gini, jadi di awal itu kita memang selalu bimbingan gitu loh sama dosennya prodi bimbingan IPA. Terus setelah itu kan ada proses buat pendaftaran lombanya. Nah sebenarnya itu ada uang buat pendaftarannya, tapi dari kita untuk prodi bimbingan IPA itu dibantu oleh prodi atau kita dapat insentif untuk kegiatan ini tuh kita digratiskan kayak gitu. Jadi untuk uang pendaftarannya itu dibayarkan semua oleh Departemen Pendidikan IPA. Oke, nah yang terakhir nih Kak, apa ada pesan yang disampaikan kepada para pembaca majalah Explomek ini? Dari siapa? Untuk para pembaca majalah Explomek, jangan jangan takut mencoba. Mari kita mengembangkan potensi yang kita miliki. Jadi selama kita belajar di departemen ini sebenarnya sudah banyak yang mewadahi untuk kita mengeksplor kemampuan kita. Seperti kita juga diwadahi untuk membuat inovasi media pelajaran juga. Jadi selain jangan sampai media kita itu berhenti hanya untuk mata kuliah saja, bisa kita kembangkan untuk mengikuti lomba-lomba yang dapat meningkatkan potensi kita. Jadi untuk berprestasi seperti itu. Dan juga itu selain kita kan juga membuat produk, dimana itu juga bisa bermanfaat bagi sekitar. Jadi jangan ragu untuk mengikuti lomba-lomba yang udah ditawarkan oleh prodi ataupun tingkat internasional juga. Jangan takut untuk mencoba. Jangan pernah takut untuk mencoba hal baru. Oke, terima kasih dari tim Isokan atas pembicaraan yang sangat menarik, semoga bermanfaat bagi pembaca majalah. Nah, mungkin untuk bisa jago dulu ya dari Isokan. Oke. Kita dengar dulu ya. Testing simulator, solving problem with new innovation.